Perkenalkan, nama saya Salonika Hotarsoid dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas HKBP Nomensen, Pematang Siantar. Di sini saya akan memperkenalkan pengaruh teknologi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam era kemajuan teknologi yang semakin pesat, penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia telah menjadi topik yang sangat menarik bagi pendidik dan juga pelajar dan pemerhati pendidikan. Teknologi membawa perubahan yang sangat signifikan dalam metode dan proses pembelajaran, terutama dalam bidang bahasa. Di sini, saya akan membahas pengaruh penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan bagaimana teknologi dapat memajukan pembelajaran dan perkembangan kompetensi bahasa. Penggunaan teknologi memungkinkan akses mudah terhadap berbagai sumber belajar dalam bahasa Indonesia, seperti aplikasi situs web, platform online, dan e-book. Serta hal ini memudahkan siswa untuk memperoleh materi pembelajaran yang relevan. Teknologi juga memungkinkan pembelajaran multimedia yang mengintegrasikan teks, audio, gambar, dan video. Penggunaan media ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penggunaan teknologi dapat didukung dengan pengembangan keterampilan berbicara, mendengar, membaca, dan juga menulis dalam bahasa Indonesia. Aplikasi pengenalan suara dapat meningkatkan berbicara dan mendengarkan, sedangkan aplikasi e-book dan platform online dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Teknologi memungkinkan pendekatan pembelajaran yang adaptif. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teknologi dapat mengidentifikasikan kelemahan dan kelebihan dari siswa, serta memberikan latihan dari materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Hal ini membantu siswa belajar dengan kecepatan dan gaya mereka sendiri. Meskipun demikian, penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga memberikan manfaat yang sangat besar, yaitu meningkatkan minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, serta memperluas akses ke materi pembelajaran berkualitas tinggi dan terkini. Berikut ada beberapa dampak positif teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Teknologi memberikan banyak keuntungan kepada pelajar, begitu juga dengan para pendidik atau guru, dengan memperluas akses, memperkaya metode penyampaian materi atau pembelajaran, dan meningkatkan partisipasi pendidikan pada peserta didik. Beberapa dampaknya itu, yang pertama itu akses ke sumber belajar yang lebih luas, di mana teknologi memungkinkan siswa untuk mengakses beberapa sumber belajar baik dari dalam maupun dari luar negeri. Mereka bisa membaca e-book bahasa Indonesia di aplikasi seperti IPUNAS dan mencari artikel ilmiah pada Google Scholar atau menonton video terdapat dalam YouTube. Contohnya, ketika seorang siswa yang tinggal di daerah terpencil dapat membaca buku-buku sastra Indonesia klasik melalui aplikasi IPUNAS tanpa harus pergi ke perpustakaan. Yang kedua itu menyampaikan materi yang lebih menarik dan interaktif, yaitu penggunaan media digital, video animasi, infografis, dan simulasi dapat untuk materi bahasa Indonesia lebih mudah dipahami dan menarik. Contohnya, seorang guru bisa menggunakan video animasi untuk menjelaskan struktur teks cerita fabel, sehingga siswa lebih mudah membedakan antara orientasi, komplikasi, dan resolusi dalam cerita. Yang ketiga itu ada peningkatan efisiensi pembelajaran, di mana dengan Learning Management System atau LMS, seperti Google Classroom dan Moodle, guru dapat membagikan materi dan tugas secara digital, mempermudahkan manajemen kelas, dan mengurangi penggunaan kertas. Contohnya, tugas menulis esai bisa dikumpulkan lewat Google Drive yang memungkinkan guru memberikan komentar langsung pada hasil tulisan secara online. Yang keempat adalah pengembangan keterampilan digital.
Melalui penggunaan beberapa aplikasi pembelajaran, siswa tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tetapi juga mengasah keterampilan digital seperti mengetik, membuat presentasi, dan menggunakan alat-alat daring. Contohnya, siswa diminta membuat presentasi dengan puisi Khairil Anwar menggunakan Canva atau PowerPoint, dan yang juga melatih desain visual dan keterampilan berkomunikasi. Yang kelima itu pembelajaran yang lebih fleksibel, di mana teknologi memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Platform seperti Ruang Guru dan Genius menyediakan pembelajaran video dan latihan soal bahasa Indonesia yang bisa diakses melalui ponsel. Contohnya, siswa yang sakit dan tidak bisa sekolah tetap bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia melalui aplikasi Genius di rumah. Yang keenam itu ada peningkatan motivasi dan minat belajar, yaitu konten interaktif seperti kuis online atau Kahoot atau Quiz yang game edukatif meningkatkan partisipasi siswa dan membuat siswa belajar tetapi terasa bermain. Yang ketujuh itu meningkatkan pengetahuan bahasa Indonesia terhadap warga asing, di mana teknologi membuka peluang bagi warga asing belajar bahasa Indonesia melalui media sosial, aplikasi seperti Duolingo, dan kursus daring. Contohnya, mahasiswa asing belajar bahasa Indonesia melalui pembelajaran di YouTube dan menggunakan subtitle dan penjelasan visual. Yang kedelapan itu ada meningkatkan produksi buku-buku terjemahan bahasa Indonesia, di mana dengan teknologi penerbitan digital, buku terjemahan dalam bahasa Indonesia semakin mudah diproduksi dan diakses. Contohnya, novel-novel dunia seperti The Little Princess kini tersedia dalam versi bahasa Indonesia di platform digital seperti Gramedia Digital. Yang kesembilan itu bertambahnya kosakata bahasa Indonesia. Masuknya istilah asing seperti software yang menjadi perangkat lunak atau download menjadi unduh, menunjukkan bagaimana teknologi memperkaya kosakata melalui proses adopsi dan adaptasi. Contohnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI daring kini mencantumkan banyak kosakata baru yang dipengaruhi teknologi seperti gawai, swipe foto, dan unggah. Yang ke-10 itu meningkatkan kemampuan berbahasa, di mana aplikasi seperti Grammarly untuk bahasa Inggris dan Kamusku untuk bahasa Indonesia membantu siswa memperbaiki ejaan, tata bahasa, dan gaya penulisan. Contohnya, siswa menggunakan aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari arti kata saat menulis cerpen, sehingga meningkatkan ketepatan diksi. Yang ke-11 itu menghilangkan batasan geografis dan waktu, yaitu kelas daring melalui Zoom, Google Meet, dan platform e-learning memungkinkan guru dan siswa dari berbagai daerah untuk terhubung. Contohnya, siswa dari Papua dapat mengikuti kelas daring yang diajarkan oleh gurunya dari Jakarta melalui Google Meet. Yang ke-12 itu melatih pemikiran kritis dan analitis, di mana teknologi menyediakan akses berbagai opini, berita, dan sumber informasi yang dapat dianalisis oleh siswa, meningkatkan kemampuan berpikir dari siswa. Contohnya, siswa menganalisis berita hoaks dan fakta dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui diskusi daring dan menggunakan Google Jamboard. Yang ke-13, pengembangan kreativitas, di mana siswa dapat membuat konten kreatif video seperti video puisi, podcast literasi, atau vlog referensi buku menggunakan berbagai aplikasi. Contohnya, siswa yang membuat vlog bertema bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan mengunggahnya ke YouTube sebagai bagian dari tugas sekolah. Yang ke-14, menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Teknologi membantu siswa berkebutuhan khusus melalui aplikasi teks suara, subtitle otomatis, dan platform dengan fitur aksesibilitas yang tinggi. Yang ke-15 itu menyediakan akses ke informasi relevan, di mana situs berita dan media sosial seperti Kompas, Tirto, dan Instagram menyediakan konten bahasa yang aktual dan melalui perkembangan zaman.
Contohnya, guru meminta siswa memberikan berita terkini dan menuliskannya kembali dalam bentuk ringkasan, melatih kemampuan menyimak dan menulis ulang. Ada juga dampak-dampak pengaruh teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama itu penurunan konsentrasi dan fokus, di mana ketergantungan pada ponsel atau perangkat digital lainnya dapat membuat siswa kurang fokus pada materi pembelajaran dan mengurangi konsentrasi di dalam kelas. Yang kedua itu bahasa gaul yang tidak baku, di mana penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dalam media sosial dapat dan interaksi online dapat memicu penggunaan bahasa yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga itu penyalahgunaan teknologi, di mana siswa dapat menyalahgunakan teknologi untuk tujuan yang tidak produktif, seperti mengakses konten yang tidak baik dan tidak pantas atau melakukan bullying. Yang keempat itu kurangnya interaksi sosial, di mana terlalu seringnya berinteraksi melalui teknologi dapat mengurangi kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara langsung dan membangun keterampilan sosial yang tidak penting. Yang kelima itu ketergantungan yang berlebihan, di mana ketergantungan pada perangkat digital dapat menyebabkan siswa menjadi kurang mandiri dan sulit untuk belajar tanpa bantuan teknologi. Adapun strategi dan metode yang dapat diterapkan oleh pendidik untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Yang pertama itu integrasi teknologi digital, di mana pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra membuka peluang baru yang menarik. Beberapa cara untuk mengintegrasikan teknologinya antara lain yang pertama itu aplikasi pembelajaran interaktif, di mana menggunakan aplikasi seperti Quizlet dan Kahoot untuk membuat kuis interaktif yang meningkatkan partisipasi siswa. Yang kedua itu platform multimedia, di mana memanfaatkan YouTube dan podcast untuk mengakses materi otentik seperti pidato, puisi, dan atau cerita pendek. Yang ketiga itu media sosial edukatif, di mana menggunakan platform seperti Edmodo atau Google Classroom untuk berbagi materi dan berinteraksi dengan siswa di luar kelas. Yang kedua itu ada pengembangan literasi digital, di mana penelusuran informasi atau melatih siswa mencari dan mengevaluasi sumber informasi online secara kritis. Ada lagi produksi konten digital, di mana mendorong siswa untuk membuat vlog, blog, atau infografis terkait topik bahasa dan sastra. Ada juga kolaborasi daring, yaitu mengajarkan etika dan cara kolaborasi secara efektif melalui kemampuan individual siswa. Ada pula yang ketiga itu personalisasi pembelajaran, di mana adaptive learning menggunakan software yang menyesuaikan materi berdasarkan kemampuan individu siswa, dan data driven instruction, pemanfaatan analitik pembelajaran untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia dapat menjadi lebih dinamis, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan siswa di era digital sekarang ini. Namun, penting juga untuk diingatkan bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Peran guru sebagai fasilitator dan motivator tetap menjadi kunci keberhasilan pembelajaran. Pendidikan atau pendidik perlu terus mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, mereka dapat membantu siswa tidak hanya menguasai bahasa dan sastra, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang pengaruh teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.